Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada dosen penguji dan rekan-rekan sekalian sudah menyempatkan diri untuk melihat video presentasi kami dengan judul adalah digitalisasi surat peringatan sebagai pengelolaan staf akademik terhadap mahasiswa Polri Batam. Yang didampingi langsung oleh manajer proyek kami adalah Ibu Dwi Amalia Purnamasari. Oke, selanjutnya. Tapi sebelumnya izinkan saya dan rekan-rekan saya dari kelompok 4 IF1B Pagi untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ivan Febrian sebagai anggota. Saya Nur Iliani sebagai anggota. Saya Muhammad Faturrahman sebagai anggota. Dan saya Michael Sando Turip sebagai ketua kelompok PBL. Nah, berikut ini adalah kontribusi dan peran masing-masing dalam pengerjaan proyek ini sehingga kita dapat melakukannya secara optimal. Oke, next. Lanjut ke latar belakang, yang pertama adalah proses penerbitan surat peringatan mahasiswa yang cenderung memakan waktu lebih lama, di mana staf akademik mengelola menambah surat peringatan kadang masih tercecer dan datanya sulit untuk dilacak kembali. Nah, yang kedua adalah perkembangan teknologi informasi mendorong perguruan tinggi termasuk Politeknik Negeri Batam untuk bertransformasi secara digital guna memungkinkan kualitas layanan akademik dan administrasi. Nah, kedua konsep tersebut kami implementasikan dalam metode PBL, Project Based Learning, dengan kami menghasilkan sebuah sistem yang bernama Dispol. Apa itu Dispol? Dispol adalah sistem berbasis web yang digunakan untuk pengelolaan surat akademik, surat peringatan akademik mahasiswa, di mana staf akademik dapat melakukan pengelolaan penambahan dan mahasiswa hanya dapat mengakses seperti melihat saja yang telah diterbitkan surat peringatannya atas nama mereka sesuai dengan hak akses yang telah diberikan. Jadi, berikut adalah gambaran umum cara kerja sistem pada aplikasi yang telah kami buat ini. Pertama, pengguna baik staf akademik maupun mahasiswa harus melakukan login terlebih dahulu agar bisa masuk ke dalam sistem. Setelah berhasil login, staf memiliki hak untuk melihat surat peringatan, membuat surat peringatan baru, serta mengedit data surat peringatan yang sudah diterbitkan. Sementara itu, mahasiswa hanya memiliki akses untuk melihat surat peringatan yang diterimanya, tanpa bisa melakukan perubahan apapun. Seluruh data pengguna dan data surat peringatan akan tersimpan secara terpusat di dalam database sistem. Adapun tujuan dari proyek digitalisasi surat peringatan di Poli Batam ini, pertama, untuk membangun sebuah aplikasi berbasis web yang dapat mempermudah proses pengelolaan surat peringatan secara digital, dan kedua, untuk mendukung transformasi digital dalam administrasi kampus agar proses pengelolaan lebih terorganisir. Adapun manfaat dari proyek ini juga, di antaranya pertama, menyediakan sarana bagi staf akademik untuk pembuatan, pengiriman, serta penyimpanan surat peringatan secara terpusat dan terdigitalisasi. Kedua, membantu pihak kampus dalam menerapkan teknologi informasi guna meningkatkan ketertiban dalam proses administrasi akademik. Adapun fitur unggulan dari proyek Dispol kami yaitu autentifikasi pengguna, manajemen surat peringatan secara digital, unduh surat peringatan, pencarian dan filter surat peringatan, dan tampilan yang responsif di berbagai perangkat. Oke, di awal masuk ke dalam sistem website ini akan disajikan dengan landing page atau halaman akses yang berisi informasi tentang fitur unggulan dan juga deskripsi website ini dan juga tim pengembang dalam pengerjaan website ini. Nah, di dalam landing page ini juga terdapat fitur masuk, tapi sebelum masuk kita dapat melakukan registrasi terlebih dahulu dengan memencet tombol daftar. Nah, bisa diisi sesuai dengan kebutuhan dan identitas masing-masing. Di sini pilih penggunanya itu ada dua, di mana kita ada staf akademik dan mahasiswa. Silahkan diisi pada bagian forum ini. Nah, setelah diisi semuanya, kita akan masuk ke halaman login untuk masuk ke dalam tampilan berikutnya, di mana pengguna staf akademik untuk tampilannya akan dijelaskan atau didemonstrasikan kepada Nur Iliani. Silahkan. Baik, pertama-tama kita pilih pengguna staf akademik, kemudian kita memasukkan nick dari staf akademik, juga kata sandi dari akun staf akademik. Jika sudah masuk, maka akan ditampilkan halaman beranda dari staf akademik, di mana halaman ini berisi surat-surat peringatan yang sudah dikeluarkan staf akademik terhadap mahasiswa. Dan jika kita mengklik tulisan
lihat rincian, maka kita akan dialihkan ke halaman rincian surat peringatan, di mana di sini berisi data mahasiswa dan data surat peringatan. Pada halaman ini juga, kita bisa melihat file surat peringatannya secara langsung. Selanjutnya adalah halaman kelola. Di sini, staf akademik bisa mengedit, mengarsipkan, dan menghapus surat peringatan. Dan jika staf akademik ingin menambahkan surat peringatan baru, staf akademik bisa mengklik tombol tambah surat. Sebagai contoh, saya akan memasukkan salah satu surat peringatan kepada mahasiswa. Yang pertama, diminta input surat peringatannya, tingkat surat peringatan, dan tanggal dikeluarkan sampai dengan tanggal, nama mahasiswa, serta NIM, jurusan, prodi, kelas, semester, dan sesi kelas. Di sini, staf akademik juga diminta menambahkan perihal atau pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh mahasiswa, dan tentunya juga lengkap dengan deskripsi peringatan serta file yang berupa PDF, seperti contoh surat peringatan tingkat 1. Ketika kita mengklik tombol kirim, maka surat peringatan akan muncul di halaman beranda mahasiswa. Dan di sini kami juga menyediakan fitur pencarian dan fitur pencarian dan filter yang dimana untuk mempermudah staf akademik dalam mencari surat peringatan yang diinginkan. Selanjutnya halaman arsip. Pada halaman arsip, maka akan ditampilkan surat peringatan mahasiswa yang sudah kadaluarsa atau sudah diarsipkan. Di sini jika staf akademik mengklik salah satu nama mahasiswa, maka akan muncul rincian surat peringatan yang berisi data mahasiswa dan data surat peringatan. Di sini juga kita bisa melihat file surat, tetapi pada halaman ini staf akademik tidak bisa lagi mengedit surat peringatan tersebut. Dan yang terakhir adalah halaman profil staf akademik. Pada halaman profil staf akademik berisi data dan identitas kontak dari staf akademik, yang dimana kami membuat foto profil berwarna biru muda untuk staf akademik berjenis kelamin laki-laki dan foto profil berwarna merah muda untuk staf akademik berjenis kelamin perempuan. Di sini kami juga menyediakan fitur edit profil yang dimana staf akademik bisa mengedit email dan nomor telepon mereka saja. Dan kami juga menyediakan fitur kata sandi jika diperlukan. Selanjutnya adalah akun mahasiswa yang akan dijelaskan oleh Muhammad Fatur Rahman. Baik, pertama-tama pilih pengguna sebagai mahasiswa, lalu masukkan NIM dan kata sandi yang benar sesuai yang didaftarkan sebelumnya. Baik, berikut adalah halaman tampilan beranda pada akun mahasiswa, di mana di sini mahasiswa dapat melihat semua surat peringatan yang diberikan melalui tabel yang terlihat seperti di layar, yang berisikan perihal, tingkat surat peringatan, tanggal dikeluarkannya surat, lalu status surat peringatannya. Jika mahasiswa ingin melihat lebih rinci surat peringatannya, maka mahasiswa dapat mengklik salah satu tabel, maka akan masuk ke halaman rincian surat. Di sini, mahasiswa dapat melihat surat peringatannya dan juga dapat mengunduh file surat peringatannya. Lalu yang terakhir ada profil, di mana seperti pada akun staf akademik, di sini berisi tentang informasi akademik dan informasi diri mahasiswa. Juga foto profil yang ditandai dengan warna biru untuk jenis kelamin laki-laki dan berwarna merah muda untuk mahasiswa yang berjenis kelamin perempuan. Mahasiswa juga dapat mengganti email dan nomor telepon. Lalu, mahasiswa juga dapat mengganti kata sandi jika diperlukan. Dengan ini, kami dapat menyimpulkan bahwa implementasi sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh fungsi dan fitur yang telah dirancang dapat berjalan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Sistem pengelolaan surat peringatan mahasiswa secara digital ini membantu proses administrasi menjadi lebih terstruktur dan mudah dikendalikan. Melalui antarmuka aplikasi yang mudah dipahami serta fitur-fitur yang saling terintegrasi. Sistem ini mendukung pihak terkait dalam mengelola data mahasiswa dan surat peringatan secara lebih cepat dan akurat. Dengan demikian, sistem yang dibangun diharapkan dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi mahasiswa. Next.
Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan mengenai sistem pengelolaan surat peringatan mahasiswa yang telah kami rancang dan implementasikan. Semoga sistem ini dapat memberikan manfaat dan mendukung proses pengelolaan administrasi mahasiswa. Atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih. Saya tutup presentasi kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.